Teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Saya Romo Kuntoro Adi, Rektor SMA Kolese De Brito, Yogyakarta. Saya akan menyambut Anda dengan secangkir kopi. Teman-teman bisa melihat di sini ada berbagai macam peralatan yang ada di studio pasturan. Menarik ya, dalam arti beberapa waktu yang lalu ketika menyambut orang-orang baru, biasanya kita bersama-sama minum kopi. Ada beberapa hal yang pernah saya persiapkan, entah itu Rockpresso, entah itu Aeropress, tetapi untuk hari ini sesuatu yang khusus bagi Anda semua. Saya akan mempersiapkan apa yang namanya V60. Tadi sebelum acara dimulai ada yang bertanya, Romo, V60 itu apa? Nah, silakan, ini alatnya ya. Ini alat untuk penyeduhnya, dan teman-teman mengamati ini bentuknya bentuknya seperti cone ya. Cone itu kerucut ya, dan kerucutnya itu 60 derajat, sehingga di sini saringannya pun 60 derajat kalau teman-teman mengamati. Dan mengapa 60 derajat? Saya tidak tahu. Tetapi kata para ahli kopi, 60 derajat itu adalah struktur model atau sudut yang tepat suatu kopi itu terbentuk atau terolah dengan sangat baik. Mari kita mulai ya. Saya mempersiapkan kepada Anda yang pertama-tama, filter ini, saringan ini masih baru dan dapat jadi baunya masih ada bau pemutihnya. Kita bersihkan terlebih dahulu ya. Teman-teman, saya minta untuk mengamati prosesnya, karena proses dalam pembuatan kopi itu sangat penting. Ini saya mengambil air panas yang akan saya pergunakan untuk membersihkan filternya ya. Ini filter saya bersihkan. Oke, nah, saya cuci terlebih dahulu sehingga berbagai macam aroma itu kita hilangkan terlebih dahulu, sehingga kita mempersiapkan untuk kopi yang oke ya. Yang kedua, saya akan memilih satu dari beberapa yang tersedia di sini. Di sini ada Papua, di sini ada ini ada Bajawa ya. Ini ada Manggarai ya. Dan yang tersedia di sini adalah semua kopi istimewa, kopi yang berkualitas dari seluruh negeri kita, dari Nusantara. Seringkali orang mencampurnya atau blend, tapi untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba yang mana ya? Bajawa ya, ini dari Bajawa, dari Flores. Saya akan mengambil berapa gram di sini? 20 gram. 20 gram. Oh, 25. Ya sudah, ya sudah. Tidak, Pak, tidak masalah, tidak masalah. 25 gram dan akan saya giling. Mengingat ini adalah V60, seringkali tingkat kehalusannya, kelembutannya pun disesuaikan untuk brewing ini ya. Sehingga jangan terlalu halus. Kalau terlalu halus nanti macet. Jangan terlalu kasar. Kalau terlalu kasar itu nanti rasanya itu juga tidak jelas. Tetapi yang pas, dan saya sudah mengukur di sini tingkat kelembutannya. Mari kita giling ya. Oke. Ini gilingnya. Sambil menunggu gilingan, kita bersihkan dahulu. Oke, di sini nggak apa-apa. Oke, baunya top. Nah, tadi 25 gram. Dan tergantung dari kita, seringkali orang mengatakan bahwa rasa kopi itu keluar ketika perbandingannya tepat, air dan kopinya. Dan biasanya untuk V60 seperti ini ada yang senang 1,15 atau 1,14 atau 1,12 ya. Sehingga tergantung kekentalannya. 1,12, 1,15 itu artinya apa? 1 gram
kopi 12 gram air. Ya, sehingga di sini ada ukuran yang kita pakai di sini. Saya nolkan terlebih dahulu. Ya. Oke. Nah, saya ratakan. Saya nolkan lagi, sehingga saya akan menggunakan yang agak kental ya, 112. Sehingga tadi 25, lalu airnya paling 25 kali 12. Nah, yang pertama kita kerjakan adalah kita mencoba untuk melembabkan kopi. Supaya apa? Supaya unsur-unsur gas yang ada di dalamnya yang boleh dikatakan terjadi atau terekam ketika menggoreng ini bisa kita keluarkan dulu. Sehingga rasa kopinya itu yang akan kita cari. Kita lembabkan terlebih dahulu. Nah, ketika kita melembabkan seperti ini, biasanya kalau kopi yang fresh itu seolah-olah berkembang, mengembang. Sehingga gas-gas itu dikeluarkan. Tetapi kopinya tidak fresh, biasanya tidak mengembang. Nah, kita tunggu beberapa saat, orang mengatakan 30 detik. Sehingga teman-teman bisa melihat betapa kelihatannya sederhana, tetapi ada ukuran-ukuran yang seringkali baik kalau kita ikuti. Supaya apa? Supaya hasilnya, ya, mengeluarkan hasil yang kita harapkan, hasilnya supaya kopi memberikan rasa yang sesungguhnya, kopi yang enak. Kita akan lanjutkan melakukan ini, pouring, pour over. Dari tengah ke pinggir. Seringkali saya melihat di YouTube, itu cara-cara menuangkan ini pun ada berbagai teknik. Dan kalau orang mau detail ada berbagai cara dan seringkali mereka mengukur dan membandingkan. Tetapi kalau untuk kesempatan ini pokoknya digerucuk dulu saja ya, dikucurkan terlebih dahulu. Oke, kalau tadi 25 kali 10, 250 tambah 2 itu 300. Ini masih separuhnya. Ya. Saya akan membuat sedikit kental supaya apa, rasanya nendang. Kalau teman-teman ada di sini, baunya bisa dilihat ini luar biasa. Nah. Oke. Dan lihatlah. Sebentar lagi ya, perbandingan kopinya akan oke. Hasilnya saya harapkan oke. Baunya itu mulai kita rasa, bukan kita rasakan ya. Kita rasakan ya. Oke. Nah, teman-teman silakan, ini hasilnya ya. Luar biasa baunya. Akan kita tuangkan. Wow. Ini kopinya ya. Katanya ketika kita ingin menemukan rasa asli kopi, itu cara ini, cara yang boleh dikatakan biasa digunakan ketika orang menginginkan rasa asli suatu kopi. Kalau ingin sesuatu ingin lebih kental, orang mengatakan espresso. Cara lain, alatnya ada di sana. Ya. Atau espresso yang manual juga ada juga di sana. Ya. Tetapi ini adalah cara untuk menemukan rasa asli suatu kopi. Dan katanya untuk menikmatinya tidak cukup hanya dicicip seperti ini. Tidak cukup, tetapi harus sampai berbunyi. Supaya apa? Supaya di dalam mulut kita enzim-enzim itu pun juga keluar dan merasakan nikmatnya kopi. Dan ini enak sekali. Sehingga kalau teman-teman yang di sini sedang mengambil gambar ini, tugasnya nanti ya. Kita kan nanti saya siapkan untuk Anda semua. Teman-teman semua, mengapa saya ketika menyiapkan kopi seperti ini selalu teringat pada orang-orang muda seperti Anda semua. Ini De Brito, saya membayangkan orang-orang yang masuk di sini itu seperti kopi-kopi
single origin ini seperti ini. Dari berbagai tempat, Manggarai, Jawa, Papua, ya, Sabang sampai Merauke. Tidak hanya itu saja, mereka adalah biji-biji yang pilihan, kualitas baik. Karena apa? Kalau kualitas baik ketika diolah seperti ini dengan cara yang tepat, menghasilkan kopi yang jos. Nah, saya membayangkan Anda yang akan masuk di De Brito ini seperti kopi-kopi seperti itu. Kualitas luar biasa. Namun, baik kalau Anda bersiap-siap supaya kopinya menjadi kopi yang enak, kan perlu diproses. Apa tadi yang kita lihat proses pertama? Proses pertama adalah filter dibersihkan. De Brito mempersiapkan segala sesuatunya untuk Anda, sehingga Anda itu siap untuk masuk di kolese ini. Yang kedua, kopi itu digiling menggunakan gilingan ini, ya. Bisa manual, bisa listrik seperti ini. Artinya apa? Kopi yang biji-biji ini tadi perlu dihancurkan terlebih dahulu, ya. Tergantung penggunaan itu apa. Untuk V60 tingkat kehancurannya, tingkat kelembutannya itu berbeda dengan espresso. Artinya untuk diolah dihancurkan dulu. Dan tadi teman-teman mengamati setelah masukkan di sini supaya keluar kopinya diapakan? Diguyur ya, guyur air panas. Sehingga betapa kalau teman-teman mengamati ada proses-proses yang kelihatannya menyakitkan, ya. Kelihatannya menyakitkan. Dan para guru di sini, para karyawan di sini siap mengolah kopi-kopi. Mereka siap untuk menggiling, mereka siap untuk mengguyur, dan mereka siap untuk mengolahnya sehingga dihasilkan kopi yang luar biasa seperti ini dan memiliki cita rasa yang luar biasa. Anda bayangkan, siapa sih yang tidak suka kopi? Apalagi akhir-akhir ini. Apakah hanya orang-orang di Jogja? Apakah hanya orang-orang di Indonesia? Apakah hanya orang-orang di luar negeri? Semua orang suka kopi, khususnya kopi yang baik. Bukan kopi yang tidak baik, tapi kopi yang baik. Dan persis itu saya membayangkan De Brito seperti itu. Seperti menyiapkan kopi. Kualitas Anda adalah kualitas ini, ya, kualitas kopi yang luar biasa. Melalui apa? Proses-proses yang seringkali tidak sederhana, proses-proses yang seringkali menyakitkan, tetapi dari proses itu muncullah kopi yang berkualitas. Orang mengatakan itulah De Brito. Sehingga tidak mengherankan seandainya De Brito itu seperti sekolah-sekolah Yesuit yang lain, kolese-kolese yang lain itu bergabung mendampingi orang-orang muda supaya apa? Menjadi pemimpin yang berkarakter, pemimpin yang memiliki dampak. Seperti kopi kan membuat kita itu bisa fresh lagi, ya. Sehingga De Brito bersama kolese-kolese lain, kolese Yesuit yang ada di Indonesia kurang lebih 8. Tetapi kalau yang di dunia banyak sekali, ya. Ingin membuat orang-orang muda seperti Anda, orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang tidak gagap terhadap keadaan-keadaan dunia ini, dan orang-orang yang mampu boleh dikatakan menjadi seorang pemimpin. Nah, sehingga di dalam proses itu, di De Brito dan kolese-kolese di Yesuit di Indonesia dan di dunia itu seringkali mereka mengatakan 5C atau 3C atau 4C. Bersama kolese-kolese lain yang ada di Indonesia dan dunia, itu kita mencoba mendampingi orang-orang muda seperti Anda, menjadi seorang pemimpin yang memiliki kompetensi, yang memiliki nurani, yang memiliki komitmen. Sehingga orang mengatakan pendidikan yang komplit. Oleh karena itu, teman-teman semua, silahkan mencoba. Silahkan merasakan, silahkan bergabung. Sehingga Anda bukan hanya orang-orang lokal, tetapi memang orang-orang yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat dan orang-orang lain. Sekali lagi, selamat datang
Kami menanti Anda. Terima kasih. Jangan lupa seruput kopi yang enak. Para rekan muda yang luar biasa, selamat datang dan salam sehat untuk Anda semua. Perkenalkan, nama saya F.X. Catur Supatmono, Kepala Sekolah SMA Kolese De Brito. Saat ini saya duduk di pinggir lapangan sepak bola yang hijau, luas dan terawat. Sebelum pandemi, lapangan yang di belakang saya ini sering digunakan oleh para siswa De Brito untuk bermain bola, baik mandiri, ekstrakurikuler, maupun berkompetisi antar kelas. Kami biasa menyebutnya dengan Liga JB. Selain lapangan sepak bola ini, di sekeliling lapangan bola ini terdapat lintasan lari, dan di sebelah utara lapangan ini terdapat lapangan voli. Masih banyak fasilitas olahraga lain yang bisa dinikmati para siswa. Para rekan muda yang hebat, terima kasih Anda semua sudah hadir di ruang virtual ini untuk mencari dan menyimak banyak informasi tentang SMA Kolese De Brito. Lewat sarana virtual ini, Anda dapat mengenal lebih jauh tentang SMA Kolese De Brito. Semoga sarana ini mampu meneguhkan keputusan Anda untuk bergabung dengan kami di SMA Kolese De Brito. SMA Kolese De Brito adalah salah satu bagian dari sekolah Yesuit di seluruh dunia. Sebagai sekolah Yesuit, SMA Kolese De Brito senantiasa menghidupi spiritualitas Ignatian. Salah satu bagian penting dari spiritualitas Ignatian adalah paradigma pedagogi Ignatian, atau yang biasa disebut dengan PPI. Ada 5 dinamika dalam PPI. Yang pertama adalah konteks, yang kedua pengalaman, yang ketiga refleksi, keempat aksi, dan yang terakhir atau yang kelima adalah evaluasi. Pendidikan di De Brito selalu berangkat dari konteks. Kami meyakini bahwa pendidikan tidak pernah berangkat dari ruang kosong atau ruang hampa. Nah, jikalau demikian, apa konteks yang mendasari penyelenggaraan pendidikan di De Brito? Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan 2 konteks yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah De Brito adalah bagian dari 8 sekolah Yesuit di Indonesia. Selain De Brito, ada Kolese Canisius Jakarta, Kolese Gonzaga Jakarta, Kolese Loyola Semarang, Kolese SMK Pika Semarang, Kolese SMK Mikael Surakarta, Kolese De Brito Yogyakarta, Kolese Petrus Canisius Seminari Mertoyudan, dan yang terakhir adalah Kolese Lekok di Armanville di Nabire, Papua. Setiap 4 tahun sekali, ke-8 kolese ini bertemu untuk berkolaborasi sekaligus berkompetisi. Nah, tahun depan akan diselenggarakan temu kolese dan De Brito, sekolah kita ini, akan menjadi tuan rumah temu kolese tersebut. Tidak hanya di Indonesia, SMA Kolese De Brito juga menjadi bagian dari 827 sekolah Yesuit. Kemudian 93 guru karyawan De Brito menjadi bagian dari 51.284 staf. Dan 851 siswa De Brito saat ini itu menjadi bagian dari 857.186 siswa di seluruh dunia. Jadi, kita tidak sendirian. Ada banyak rekan lain di belahan dunia lain yang mengemban tugas pelayanan dan perutusan yang sama dengan kita. Konteks yang kedua, keluarga besar De Brito sangat beragam. Siswa, orang tua, guru, serta karyawan mempunyai latar belakang budaya yang berbeda. Kami datang dari 25 provinsi di Indonesia.
di samping latar belakang budaya, agama juga beragam. Ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Katolik. Kemampuan ekonomi para siswa juga berbeda dan beragam. Dan untuk itulah kami menggunakan model subsidi silang dalam pembiayaan penyelenggaraan persekolahan ini. Di samping hal-hal di atas, kemampuan awal dan minat juga sangat beragam. Untuk yang terakhir ini, siswa maupun guru karyawan banyak yang berprestasi dalam hal olahraga, seni, jurnalistik, debat, karya ilmiah, dan masih banyak prestasi yang lain. Pendidikan di SMA Kolose de Brito diarahkan pada pembentukan pribadi siswa menjadi pemimpin pengabdi, leader of service, yang kompeten, berhati nurani benar, berbela rasa, berkomitmen sebagai pejuang keadilan, dan konsisten. Kami menyebut ini semua dengan 1L plus 5C. Lewat perpaduan kegiatan formasi ditambah informasi, diharapkan para siswa bertransformasi, memenuhi profil siswa yang diharapkan tadi, yaitu 1L plus 5C. Berangkat dari konteks dan tujuan pendidikan tersebut, proses pendidikan di SMA Kolose de Brito diarahkan supaya para siswa mempunyai kemendalaman intelektual dan kemendalaman spiritual. Pribadi yang memiliki kemendalaman spiritual adalah pribadi yang terbuka pada kebaikan Tuhan. Pribadi yang memiliki kemendalaman intelektual adalah pribadi yang bermartabat. Pribadi manusia, humanis, sadar diri, dan lain sebagainya. Di SMA Kolose de Brito, para siswa didampingi dan diberi kesempatan untuk menimbang-nimbang, memilah, memilih, dan pada akhirnya mampu mengambil keputusan secara merdeka dan bertanggung jawab. Berbagai kegiatan formasi siswa sejak kelas 10 hingga kelas 12 dilakukan. Ini semua didukung dengan pembiasaan-pembiasaan harian dan mingguan, serta pendampingan secara personal. Kami biasa menyebut dengan pura personalis. Kami berharap ini semua dapat mengantar para siswa dengan penuh percaya diri memasuki pendidikan tinggi. Mari kita detailkan lagi. Di kelas 10, kegiatan pendampingan diarahkan pada pengenalan diri dan adaptasi. Apa kegiatan formasi untuk mencapai hal ini? Ada banyak, di antaranya. Yang pertama, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Di De Brito ini biasa disebut dengan inisiasi. Yang kedua, latihan kepanduan tingkat dasar atau LKTD. Yang ketiga, keakraban kelas. Keempat, studi ekskursi. Yang kelima, forum olah pikir dan serba-serbi input. Dan yang keenam, hari rohani. Di kelas 11, kegiatan pendampingan diarahkan pada sosialisasi. Apa kegiatan formasi untuk mencapai hal ini? Di antaranya adalah 1. Orientasi profesi. Yang kedua, penulisan karya ilmiah remaja. Yang ketiga, keakraban kelas. Yang keempat, live-in toleransi. Yang kelima, forum olah pikir dan kunjungan ke lapas. Yang keenam, hari rohani. Di kelas 12, kegiatan pendampingan diarahkan pada internalisasi nilai. Kegiatan-kegiatan untuk mendukung hal ini diantaranya informasi perguruan tinggi, keakraban kelas, pendampingan belajar SBMPTN, retret, forum olah pikir dan serba-serbi input, serta hari rohani. Nah, ini semua kalau diringkas, semua anggota keluarga De Brito diajak untuk menjadi pembelajar yang penuh cinta. Di kelas 10, belajar mencintai alam ciptaan yang luar biasa ini. Di kelas 11, belajar mencintai sesama. Dan kelas 12, belajar mencintai Allah Sang Maha Agung.
Berbicara mengenai pendidikan karakter, itu ibarat kita memainkan sebuah gitar, lalu menghasilkan nada-nada yang indah. Nah, tentunya nada-nada yang muncul itu tercipta karena adanya sinergi dari nada atau kunci yang satu dengan kunci yang lain, sehingga tidak terkesan membosankan. Kalau gitar hanya dimainkan dengan menggunakan satu kunci atau satu chord saja, mungkin akan monoton dan terkesan flat. Tetapi ketika dirangkai satu sama lain, justru menghasilkan sebuah nada yang indah. Satu kunci yang satu akan saling membutuhkan kunci yang lain. Untuk itulah teman-temanku, kurang afdol rasanya kalau Anda masuk di sekolah De Brito hanya mengunggulkan satu sisi akademik saja, tanpa melengkapinya dengan sisi karakter dan pengembangan pribadi. Lantas bagaimana pendidikan karakter itu senantiasa diperjuangkan di kolese ini? Kita memiliki kunci-kunci pokok di kolese ini, yaitu kita ingin mencapai sebuah value atau nilai yang bernama 1L 5C. L yang pertama adalah leadership, dan 5C yang lain adalah competence, conscience, compassion, commitment, dan konsistensi. Apa itu? Itu adalah software yang kita miliki, yang isinya kita akan diasah untuk menjadi pribadi yang cakap, tidak hanya akademik, tetapi memiliki kepekaan hati bagi orang lain, dan semangat penuh konsistensi dan komitmen, sehingga akhirnya kita siap menjadi leader dimanapun kita berada. Nah, sekali lagi perlu diingat bahwa kita akan dipersiapkan untuk menjadi leader bagi generasi-generasi penerus bangsa di masa mendatang. Lantas, bagaimana sih caranya untuk mencapai itu? Tenang teman-temanku, akan ada banyak kesempatan dan rangkaian kegiatan yang mengajak kita agar mampu mengasah dimensi kualitas hidup kita sebagai orang-orang yang nantinya memiliki mental baja. Kita punya kegiatan yang namanya Latihan Kepanduan Tingkat Dasar atau LKTD, di mana potensi teman-teman akan diuji. Kita punya juga live-in toleransi atau live-in sosial, di mana kepekaan dan suara hati teman-teman akan dilatih. Ada juga ekstrakurikuler, di mana minat dan hobi teman-teman akan difasilitasi. Dan tentunya pendampingan rohani dan spiritual dalam kegiatan retret, rekoleksi, keakraban kelas. Jadi, sudah satu paket. Sekali lagi, Kolese De Brito memiliki komitmen untuk membekali para peserta didik sebagai kemampuan dan keteguhan karakter yang kuat sehingga nantinya teman-teman dapat menjadi pribadi-pribadi yang unggul dalam keutamaan dan nilai-nilai yang ditawarkan sesuai dengan semangat Santo Ignatius Loyola, yaitu semangat magis. Artinya, kita diharapkan berkembang secara lebih menyeluruh dan optimal dengan kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Maka teman-teman, jangan ragu-ragu, datang dan rasakan sensasinya untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang lengkap dan berkualitas bersama kami di SMA Kolese De Brito. Teman-teman, mungkin Anda bertanya, kenapa harus De Brito? Kenapa harus Kolese? Beberapa waktu yang lalu, saya kira 2 tahun yang lalu, sekolah-sekolah IC di dunia mencoba untuk merumuskan identitas. Dan identitas itu rasanya menjawab kebutuhan dan kualitas orang saat ini. Yang pertama adalah sekolah yang menawarkan Anda itu berkembang dalam hidup pribadi Anda, hidup rohani Anda. Dan memang kita menyebutkan ada Catholic dan Formation. Artinya apa? Ada yang masuk di sini tidak hanya Katolik, tetapi kehidupan iman yang sesuai dengan agama kita masing-masing itu sungguh dikembangkan. Dan persis di sana kita belajar satu sama lain bagaimana menghargai keberagaman yang terjadi di dunia ini, terjadi di Kolese ini, dan juga seringkali masih menjadi tantangan di tempat kita tinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat ini menawarkan tempat yang aman. Karena apa? Orang itu dihargai. Apapun keunikan Anda, silakan teman-teman mengamati.
Kalau Anda bertemu dengan teman-teman De Brito dan termasuk alumninya, betapa mereka itu unik, seringkali mengatakan aneh. Tetapi silahkan melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang bergembira karena apa? Karena dihargai keunikannya. Dan yang ketiga adalah saat-saat ini, dengan adanya pandemi ini, kita menyadari rupa-rupanya bahwa kita itu tidak hidup sendiri. Kita itu bukanlah warga lokal. Kita nyebutnya sebagai warga dunia, warga global. Dan sekolah Yesuit mempersiapkan Anda untuk menjadi warga global, warga dunia, bukan hanya warga lokal. Yang keempat, sekolah Yesuit itu membantu kita untuk semakin menyadari bahwa dunia tempat kita hidup itu tidak hanya kita rawat, tapi kita cintai. Sehingga kehidupan kita bersama di tempat ini, di lingkungan hidup ini, itu sungguh-sungguh kita perhatikan. Yang kelima, tentu saja kita menghargai orang lain satu sama lain. Kita memperlakukan secara adil orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang keenam adalah pendidikan kita itu pendidikan untuk semua orang. Anda beragam, Anda berasal dari kebudayaan, Anda berasal dari keluarga yang bermacam-macam. De Brito mempersiapkan untuk Anda. Yang ketujuh, yaitu tadi, kaitan dengan itu, sekolah ini menghargai keberagaman. Dan yang kedelapan, DNA sekolah Yesuit, termasuk Kolese De Brito, DNA kita yang ada dalam diri kita itu bukan lokal. Kita di Indonesia memiliki 8 kolese yang sama, yang bersahabat satu sama lain, berkolaborasi satu sama lain. Tetapi tidak hanya itu saja, kita adalah jaringan global. Sehingga selamat datang. Kemudian yang ke-9, kita menemani orang-orang muda seperti Anda untuk menjadi manusia yang unggul. Unggul, sehingga kalau tadi disebutkan tidak hanya kompetensinya, tapi juga nuraninya. Sehingga kita mengatakan memiliki kedalaman spiritual, kedalaman intelektual, kedalaman sosial. Kita menemani orang-orang muda seperti Anda untuk pribadi yang unggul. Dan yang terakhir, kita mendampingi orang-orang muda seperti Anda untuk terus-menerus belajar. Belajar tidak pernah berhenti, karena dunia kita juga terus berubah. Sekali lagi, selamat datang. Jangan lupa kopi yang luar biasa, dan itulah Anda. Selamat siang. Buat kamu nih orang-orang muda, cowok-cowok super tulen yang ingin upgrade kualitas hidupmu atau naik level, dan ingin menjadikan hidupmu yang bukan standar-standar saja, maka saya pastikan SMA Kolese De Brito adalah klub terbaikmu saat ini. Untuk anak-anak usia SMP yang ingin bergabung bersama 851 teman dari berbagai daerah di Indonesia yang saat ini sudah bergabung terlebih dahulu di SMA Kolese De Brito dan bergabung dengan 857.186 siswa dari belahan dunia lain. Mari mendaftar dan mengikuti seleksi sesuai waktu yang sudah dijadwalkan. Akhirnya, mari kita tumbuh dan berkembang bersama di SMA Kolese De Brito ini. Kami menunggu Anda semua. Terima kasih. Et Maiorem Dei Gloriam.